Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dr. IT Betuam, channel yang konsisten membahas tentang rawatan murai batu lomba dan penangkaran dunia burung. Teman-teman yang baru gabung atau baru menemukan channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu ya, agar teman-teman mendapatkan notif dari kami. Nah, tema kali ini lombanya ditunda dulu kalau burung murai batu teman-teman masih gacor di rumah. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan, kita masuk ke intro terlebih dahulu. Cekidot. Murai batu di rumah itu bermacam-macam. Ada yang diam, ada yang ngeriwi, ada juga yang sesekali bunyi, tapi tidak jarang juga murai batu gacor di rumah. Para senior sering bilang, murai batu yang di rumah terlalu oke, over gacor, ini biasanya burung murai batu bohong. Jadi kalau di rumah burung murai batu yang seperti ini biasanya malah bongkar-bongkar materi dan ini terlalu sering. Saat murai batunya gacor itu diiringi juga dengan emosi. Jadi gacornya itu ada tekanan. Beda dengan murai batu yang hanya bunyi sekedarnya aja, tidak ada tekanan. Ini tidak akan jadi masalah saat digantangkan. Yang jadi masalah adalah ketika murai batu kita itu terlalu gacor. Nah, gacornya itu sudah terlalu rutin dan diiringi dengan tekanan-tekanan, membongkar materi yang terlalu sering tanpa sebab yang pasti. Mau digerodong, burung murai batu ini juga tidak ngaruh. Burung murai batu ini tetap mengeluarkan materi. Ini bisa berasal dari saat kita iseng ya atau menjahili burung, mencoba meledek-ledek, memancing dengan suara MP3, suara tarung burung murai batu. Awalnya kita senang dan, bangga, "Wah, burung saya gacor." Disetelin MP3 langsung nyaut. Teman-teman tahu tidak, burung murai batu yang, sudah disetelin MP3 nyaut seperti ini bisa merusak burung murai batu jika dilakukan berlanjut, ya. Jadi jangan sesekali untuk menggoda murai batu saat di rumah. Efeknya luar biasa. Murai batu yang tidak mau kerja di lapangan bisa jadi salah satu sebab adalah karena kita goda saat di rumah. Tentu tidak semua itu karena digoda. Digoda bisa berdampak semua yang ada di lapangan, seperti turun, seperti nyerang, seperti matung, seperti jeda, ngetem itu bisa diakibatkan oleh digoda saat di rumah. Lantas bukan berarti kalau burung mulai batu turun itulah pasti digoda di rumah, belum tentu juga. Intinya kalau kita menggoda murai batu kita itu dampaknya bisa luas ya. Nah, dampak yang luas tadi bisa juga banyak sebab itu. Kalau masih bingung tinggalkan di kolom komentar deh. Nah, untuk murai batu yang kita goda-goda, sering goda-goda, dampaknya juga bervariatif, mulai dari jeda, mulai dari kerjanya telat ya. Itu kita juga harus paham betul. Sebaiknya untuk burung murai batu jangan di-track, jangan digoda saat di rumah ya. Kita harus benar-benar paham betul akan murai batu kita ya, teman-teman. Jadi kita tidak sembarangan dalam merawat burung murai batu, apalagi memancing-mancing saat di rumah. Kalau orientasi kita pengen burung murai batunya kerja maksimal, ya kita kondisikan di rumah. Di rumah kita istirahatkan. Sebisa mungkin untuk tidak melihat burung murai batu lain juga, karena kalau burung murai batu yang sering ketemu dengan burung murai batu lain itu juga akan mengurangi tingkat vektor, tingkat sensitif, tingkat membongkar juga pasti akan berkurang. Jadi murai batu yang cenderung sering ketemu dengan murai batu lain juga nanti kurang ya untuk tingkat vektornya atau untuk neken dan ngeluarin materi itu pasti juga akan berkurang drastis. Lantas murai batu tadi juga akan gacor di rumah. Saat murai batu gacor di rumah, saya sarankan untuk tidak dilombakan terlebih dahulu. Karena ya tadi tingkat vektornya juga pasti tidak ada atau bahkan menurun drastis intinya itu.
Terus murai batu yang gacor di rumah itu seperti amunisi yang sudah digembosin. Dia kalau digantangkan amunisinya sudah tidak punya lagi, materi-materinya sudah dikeluarkan semua. Intinya sudah nggak ada gairah untuk eh, bertarung lagi, nggak ada gairah untuk mengeluarkan materi-materi yang seharusnya sudah disiapkan dan hanya dikeluarkan saat dilombakan. Jadi faktor gacor di rumah ini memang benar-benar sangat riskan untuk mempengaruhi murai batu kita kerja atau tidak saat di lomba. Perlu dipahami juga teman-teman juga harus benar-benar memahami murai batu tidak boleh di-track saat di rumah karena kalau di-track itu efeknya juga luar biasa. Murai batu yang, sering di-track, nanti kita akan kewalahan dalam mensiasatinya. Salah satunya adalah murai batu nanti akan sering jeda, murai batu tadi akan kekurangan tenaga. Karena saat kita di-track burung murai batu kita latih untuk, oh, ini, bunyi, berhenti. Kenapa seperti itu? Karena kita sering lupa waktu. Jaraknya itu terlalu panjang ya, terlalu panjang sampai 1 jam aja berasa sebentar banget. Nah, itu bisa menjadi satu faktor murai batu kita tidak akan kerja maksimal saat di lomba, gitu. Jadi perlu dipahami teman-teman ya, untuk, tidak, menggoda-goda murai batu, tidak memancing-mancing murai batu, tidak, ini juga, nge-track murai batu. Jadi teman-teman juga harus paham, di rumah juga murai batunya jangan bikin ini, jangan dibikin gacor ya, di rumah jangan dibikin gacor, dikondisikan saja. Lantas bagaimana cara mensiasatinya? Kalau burung murai batu yang kita bikin gacor di rumah, itu di lomba nanti tenaganya sudah tidak ada. Kalau dari tenaga sudah tidak ada ya, udah nggak bisa kita untuk berprestasi, udah nggak bisa kita untuk bersaing lagi. Orang setar tenaganya sudah habis. Tenaga adalah pondasi dasar kita untuk memenangkan atau prestasi. Seperti mental itu adalah pondasi rawatan kita untuk murai batu kontes, murai batu lomba ya. Oleh karena itu teman-teman ya, bisa dipahami bahwa murai batu lomba itu memang sedikit rumit untuk penanganannya ya. Murai batu lomba sedikit rumit untuk penanganannya dan kita juga harus benar-benar mengenal karakter dari murai batu. Makanya saya sudah mengeluarkan metode Manpack untuk teman-teman pelajari. Ya sangat mudah sekali mulai dari mental, dari nutrisi, dari perawatan, dari ego dan ambisi serta dari karakter. Kalau semua sudah kita pegang, maka, akan mudah ya untuk kita, dalam mempe membuat murai batu kita untuk prestasi. Jangan lupa juga saya selalu selipkan, murai batu kita adalah makhluk hidup yang butuh istirahat. Murai batu kita adalah burung yang butuh istirahat. Jadi teman-teman jangan sesekali menggeber murai batu untuk terus-menerus melombakan. Meskipun murai batu itu bagus, meskipun murai batu itu selalu juara, justru itu harus kita jaga. Perlu dicatat teman-teman sebelum kita mengakhiri video ini, bahwa video ini sebenarnya ditujukan untuk mereka agar lebih waspada untuk menjaga murai batunya. Tapi kembali lagi ke teman-teman semuanya, mau dijalankan silakan, enggak juga enggak apa-apa. Yang jelas saya cuma berpesan murai batunya dijaga baik-baik, jangan sampai rusak ya. Dan perlu dicatat juga setiap murai memang memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi setiap perawatan tidak perlu diperdebatkan antara satu dengan yang lainnya. Kalau cocok dijalankan, nggak cocok ditinggalkan. Jangan cuma sekedar membaca judul saja ya. Pahami isinya, tonton dari awal sampai detik ini. Bagi teman-teman yang menonton sampai detik akhir ini, saya kira tidak akan ada perdebatan lagi di kolom komentar. Salam sehat.